wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran wa kafa lahu abadal mu'minuna khalisan daima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, para jamaah salat subuh di Masjid Al-Qohar yang kita lanjutkan dengan taklim pada subuh ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita, dan kita mampu mensyukuri itu semua. Kehidupan kita ke depan berkat nikmat Allah itu kita pakai untuk mengabdi kepadanya dalam bentuk yang selengkap-lengkapnya, baik dimulai dengan ibadah mahdoh, ghairul mahdoh, dan ibadah sosial lainnya. Semuanya itu mudah-mudahan bernilai menjadi amal soleh yang dapat kita andalkan untuk meraih rahmat Allah, supaya dengan kasih sayangnya kita digolongkan sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dirasakan juga oleh para sahabat, keluarga beliau, dan para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin beberapa kali sudah saya sampaikan di bab taubat, dan kemarin ada pengantar bab sabar. Ngaji sabar ini nampaknya memang bukan sekedar kita baca ayat, baca hadis, tapi benar-benar belajar untuk memasukkan sabar itu pelan-pelan ke dalam diri, menjadi sifat utama, dan kemudian siap sedia setiap saat. Siap sedia setiap saat menghadapi apapun. Minggu ini jujur saja kalau kita analisa pakai bab sabar itu ada kejadian yang amat sangat fatal gitu ya. Saking tidak sabarnya orang. Lagi viral kan batu putih ya, semuanya tidak bisa mengendalikan diri, dan kuncinya karena tidak paham agama. Kalau paham agama, situasi tidak akan serunyam itu. Persoalan rumah tangga, suami istri, cerai, iddah ini menjadi masalah iddah. Ketika seorang perempuan menceraikan suaminya, itu punya masa tunggu, boleh tidak terima lamaran orang lain dan sebagainya ya. Begitu tuh sekarang sudah tidak jadi kajian lagi, atau amat sangat tipis pengetahuan tentang itu. Maka misalkan ada ya, fikih ini lanjut sampai ke sana nanti, bukan fikih ibadah saja, tapi fikih muamalah saksiyah yang menyangkut persoalan rumah tangga. Ustaz Saiful minta sampai ke sana nanti, kenapa ada masa iddah dan seterusnya, kapan dia boleh, termasuk sikap laki-laki yang kadang-kadang bisa dengan istri digantung aja gak ada keputusan ya, begitu itu karena nanti ujungnya itu ada, kalau kita tidak adil maka dolim namanya. Kalau kedoliman sudah terjadi, ya itulah lenyap, ditambah dengan masing-masing tidak bisa mengendalikan diri. Jadi yang kejadian yang kedua, saudara kita hilang 3 hari 3 malam, ditemukannya sudah dalam kondisi meninggal dunia. Itu yang di
keluarga kami panggal-panggal berdegung, ketemunya di apa itu yang tempat kita istirahat sering kawan-kawan mandi-mandi. Baru Senin sore ketemunya Kamis sore. Ini hal-hal yang memang perlu disikapi dengan sabar. Baik keluarga yang akhirnya menemukan keluarganya dalam keadaan meninggal, ya harus sabar. Dan persoalan yang dihadapi oleh anak muda kita ini juga bisa jadi diawali dari ketidakadanya kesabaran. Mungkin misalnya dalam usia 30 belum juga nikah, minggu depan adiknya yang terakhir sudah nikah. Nah, yang seperti itu kan penting. Ya tenang aja ngaku, memang belum waktunya. Nah, sampai membuat dia harus malu dan seterusnya. Ini saudara sekalian, dan ngaji sabar ini bukan sekedar baca. Ngaji sabar ini sekedar bukan sekedar tahu ilmunya, tapi juga harus benar-benar. Allah itu kan 2 tingkatan kemarin kan, isbiru, wasobiru, warobitu, watakullah. Kalau sudah sampai robitu itu masya Allah. Nah, memang sabar itu karena susah, maka siapa yang mendapatkannya, memilikinya, digolongkan pada orang istimewa. Lamin azmil umur, itu Asyura ayat 43. Walaman sobara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Siapa orang yang punya kesabaran dan mudah memaafkan, memberi maaf orang lain. Ghafara ini bukan istighfar atau minta ampun. Banyak tafsirannya bisa dihubungkan kata ghafara dengan sobara ini. Orang itu sabar dan mau memaafkan, mengambil sifat Allah pada dirinya. Asmaul Husna itu kan perlu kita, yang mana yang mampu kita distribusikan pada diri. Allah Rahman Rahim, Allah kasih sayang, maka kita harus punya kasih. Walaupun kasih sayang kita tidak setingkat, tidak sebanding dengan sifat Allah, tapi bisa itu Asmaul Husna yang kita hafal. Aqsaha dakhalal jannah. Siapa bisa ngapalkan itu dan bisa menjaga dalam diri, termasuk maknanya kita tiru sifat-sifat utama itu, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah, karena berat. Nah, maka sobara ghafara ini, ghafara itu sifat Allah, ghafir. Kalau menempel pada manusia berarti dia pemaaf. Manusia yang sabar dan pemaaf itu, inna dzalika, sesungguhnya itu lamin azmil umur, termasuk perkara yang amat sangat utama dan mulia. Pemiliknya disebut ulul azmi. Pemiliknya disebut ulul azmi. Di antara para nabi saja tidak banyak yang masuk golongan ulul azmi. Di antara para nabi yang masuk golongan ulul azmi berapa? 5 dari 25. 5 dari 25 itu sama dengan 1 dari 5. Jadi bukan setengah, bukan sepertiga, tapi 1/5. Beda Pak ya? Kalau setengah 50, 25-nya, 150-nya kan gitu. Kalau sepertiga 75, ada 25 kan gitu. Ada 15, ada 5. Itu sepertiga. Dari 3 ada 1. Nah, kalau 1/5 ini, dari 25 Rasul yang masuk ulul azmi cuma 5. Itu artinya 1/5. 1/5 lebih kecil dari sepertiga, dari setengah. Kecil lagi 1/6. Lebih kecil lagi kan 1/8. Kalau dalam hitungan waris 1/5 nggak masuk. Dalam hitungan waris itu yang ada setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan paling tinggi adalah 2/3. 2/3 harta itu untuk siapa? Kalau kamu punya anak 2 orang perempuan, hanya 2 itu top, dan gak ada yang lain lagi. Laki-laki meninggal berarti suami atau bapak, maka istrinya dapat 1/8, dan anak perempuan 2, gak ada kakak, gak ada adik, gak ada anak, itu dapat 2/3. Masih ada sisa? Diambil 1/8 dan 2/3. Kalau masih ada sisa, baru kemudian gak ada lagi ahli waris lain yang masuk, itu rumah. Tapi biasanya orang meninggal masih ada yang lain, panggil, masih ada bapaknya enggak, masih
masih ada ibu kandungnya, nggak ada seperti itu. Atau asobahnya yang terakhir adalah saudara laki-laki, karena nggak ada anak laki-laki, nggak ada bapak, nah saudara laki-laki masih bisa dipanggil. Nah pelajaran waris di bab ini agak lumayan lama gitu. Itu angka ya. Jadi dari para rasul yang 25 hanya 5 yang masuk ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu seperti sabarnya ulul azmi di antara para rasul. Siapa ulul azmi di antara para rasul? Sepakat ulama 5 di antara 25 itu adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kalau anak sekolah singkatannya bukan mimim tapi minim. Anak sekolah nggak mau singkat mimim itu nggak apa-apa. Padahal kalau urutan kan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, disingkat mimim. Susah kan? Minim adalah minim kan sedikit ya. Nah kalau minim ya Musa duluan berarti. Musa, Ibrahim, Nuh. Masuk Nuh lebih tua kalau letakkan tengah, biar gampang. Cuman memang perlu dihafal. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Apa keunggulan mereka? Nuh, keunggulannya sampai seperti itu. Sampai kemudian harus membuat kapal, harus ada musibah itu. Tapi umatnya cuma berapa? Ibrahim diusir dari kerajaan, pernah dibakar dan sebagainya. Bahkan merantau ke Mekah yang tandus seperti itu. Baru punya anak satu dipanggil lagi ke Palestina. Kemudian anak umur 11, 12, 13 tahun balik pulang ke Mekah lagi, suruh nyembelih anaknya. Wah ini kalau nggak disasari dengan kesabaran yang tinggi nggak akan jadi. Nah itulah bapaknya para nabi, kakek nenek moyang kita dari jalur Siti Hajar dan Ismail. Pernah saya sampaikan sebelumnya. Ini hal-hal yang penting untuk kita teladani dalam rangka menerapkan sabar itu. Nah pada kesempatan subuh ini kita akan juga belajar kira-kira sifat sabar yang istimewa itu, yang hanya dimiliki 5 di antara 25 rasul. Terus di antara kita hanya ada berapa orang? Tentunya nanti tertantang, terbukti dari kehidupan kita sehari-hari. Mampukah kita ini menyikapi setiap musibah? Wala musibatan illa sabarta. Minta ya Allah, jangan kau biarkan kami yang duduk di sini kalau misal ada musibah kecuali kau berikan kesabaran. Wala musibatan illa sabarta, itu diselipkan dalam doa Rabbana la tada'lana fi majlisina hada dan illa wafarta aiban illa sakarta hamman illa faraj tak musibatan illa sabarta. Kalau ingin kita ini pandai, wala jahilan illa alimta, wala nasiyan illa zakarta, wala hajatan illa qadaita, wala musibatan. Tadi bisa diselipkan wala musibatan illa sabarta. Dalam hadis Nabi, sabar ini juga tetap disebut oleh Rasulullah dalam kedudukan yang amat sangat istimewa. Disejajarkan dengan apa? Kita baca hadis pertama dari bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malikin Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru satrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh was-sholatu nurun was-shadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka au 'alaika kullun nas yaqdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim.
Ini marganya Al-Asy'ari. Berarti masih keluarganya Abu Musa Al-Asy'ari. Siapa Abu Musa Al-Asy'ari? Tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah para sahabat ribut bikin Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, macam-macam, Maturidiyah, dia berusaha sebagai tokoh tua untuk menghimpun kembali berdasarkan hadis Nabi ma'alaina wa ashabi, dan juga berdasarkan hadis Nabi taraktu fikum amro ini, ya, kitabullah wa sunnati rasul. Maka beliau kemudian membuat kalimat Ahlussunnah wal Jamaah. Yuk kita kumpul pegangi Quran dan Sunnah dan tetap berjamaah, jangan terpecah-pecah seperti ini. Dan nama itu akhirnya bertahan sampai sekarang. Ada istilah aswaja, aswaja, sampai di Indonesia disingkat aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Saya pernah ditanya, pondok ini aswaja enggak Pak? Bingung saya. Pondok ini aswaja enggak Pak? Oh, pondok ini asmas. Enggak hanya wajah, tapi emas. Nah, saya as itu kan. As itu mobil as itu. Aswaja. Oh, bukan gitu Pak. Tambah marah. Saya jawab as emas, marah. Bukan gitu Pak. Ya gimana yang kamu maksud? Aswaja itu singkatan Pak, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya Ahlussunnah wal Jamaah lah. Ahlussunnah wal Jamaah itu pedomannya pakai apa? Quran dan Sunnah. Oh, ini Quran Sunnah paling utama. Diuplek-uplek tiap hari, pagi, malam ini yang dipelajari anaknya Quran dan Sunnah. Ya aswaja. Masih gak terima lagi. Gak gitu Pak. Gak gitu lagi gimana maksud kamu? Organisasinya apa? Nah ini kalau kamu udah tanya organisasi, lah maksudmu apa? Tapi langsung tak balikan lagi. Mau saya itu aswaja itu NO toh, tidak bisa. NO enggak lah, dari tadi juga ngomong gitu. Pondok ini NO enggak gitu. Aswaja itu Pak, bukan hanya milik NO. Siapapun pegang Quran Sunnah, itulah Abu Musa Al-Asy'ari, ya, Hasan al-Nabri Dasronya itu Jahm bin Safwan itu mengingatkan para sahabat supaya balik ke Quran dan Sunnah. Itu bukan milik NU saja sebenarnya. Siapapun dan organisasi apapun, organisasi muncul kan belakangan. Tapi istilah itu muncul dari sejak zaman sahabat setelah meninggalnya Rasulullah, setelah Khalifah Ar-Rasyid itu tadi. Astagfirullahaladzim. Itu tantangan saya tahun 90-91 nerima murid pendaftaran itu. Tapi akhirnya anaknya memang tetap di pondok. Tetap di pondok teman. Setahun anak itu seakan-akan berubah begitu Pak. Langsung ditarik. Langsung ditarik. Nah, kenapa Pak anaknya ditarik? Anak saya enggak seperti saya. Sudah ajarin dewe. Jadi kadang-kadang masih sulit Pak di masyarakat kita ini ya. Nama itu. Ini Al-Asy'ari, ketika mendengar kata Asy'ari, tokoh Al-Asy'ari sampai sekarang pun juga bisa disebut Asy'ariyah gitu. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari. Di keluarga mereka ada yang namanya Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari. Ya, periwayat hadis juga artinya memang golongan atau kelompok keluarga ini, marga ini dekat dengan Rasul. Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari, masih keluarga Abu Musa Al-Asy'ari. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bunyi sabdanya mendudukkan tiap-tiap keunggulan amalan-amalan dalam Islam. Ibadah-ibadah dalam Islam itu diberikan sifat keunggulan oleh Rasul dengan posisi masing-masing, bukan maksud membanding-bandingkan, supaya kita tahu dan kemudian semuanya kita rengkuh, kita ambil supaya lengkap dalam diri. At-tahuru satrul iman. Ada yang baca at-tuhuru satrul iman. Kesucian itu adalah setengah iman. Satrun itu artinya setengah. Kalau pakai tak, sitar. Kalau pakai tak, sitar. Nah, yang dibuka tadi kan tertutup ibu-ibu tuh. Nah, apa itu? Yang menghalangi. Kalau bahasa kita di sini, nah itu bahasa Arabnya sitar. Sitar. Walaupun ada sitar, tapi suara imam kan bisa didengar Bu ya? Bisa. Nah itu
itu sah kamu berjamaah di sana. Suara imam bisa didengar. Ada bisa juga ngintip-ngintip dikit gerakan makmum paling belakang laki-laki, ibu bisa lihat. Oh ini rukuk apa sujud, gitu kan? Nah itu syarat adanya sitar, fikih yang bahas. Pakai tak, kalau ini pakai tok, satrun, satoro, satrun. Itu artinya nisfun, nayyifun. Bahasa Arabnya setengah itu satrun bisa, nayyifun bisa, nisfun bisa. Misal ada orang bilang setengah gila, nisful junun. Setengah gila, nisful junun. Tidak gila beneran, baru setengah gila, nisful junun. Nayyifun juga bisa. Nah ini Nabi menyebutnya pakai satrun. Berapa kali Nabi nyebut satrun ini? Salah satunya gini. Sahabat punya anak perempuan satu-satunya, sudah sering infak, ini tuh begitu dia sakit dikunjungi Nabi. Nabi apa yang harus kulakukan? Kamu lihat keadaanku udah seperti ini. Ya tetap saja kamu bersemangat beribadah semampu kamu. Enggak Nabi, urusan harta saya ini. Lah mau apa? Akan kuserahkan ke Nabi semuanya. Lah. Jangan. Terus dia bilang, asatru ya Rasulullah. Kalau gitu setengahnya. Enggak, jangan. Ditanya, kamu masih punya anak? Ada, ibnatul li, anak perempuan satu-satunya. Nah, udah, Nabi kemudian mengizinkan dia menyebut as-sulus, sulus sepertiga. Was-sulusu kasir. Sudah, sepertiga saja yang kamu infakkan, sepertiga saja yang kamu wasiatkan. Kalau bahasa terakhir karena mau meninggal, untuk agama itu cukup sepertiga kalau sudah mau meninggal. Wasulus kasir kata Nabi, sepertiga itu udah banyak. Jadi jangan lebih dari sepertiga. Kalau kita udah mau meninggal, gak punya lagi upaya untuk ngumpulin harta lagi, udah infak itu ada batasnya, jadinya gitu. Atau wakaf itu ada batasnya, atau wasiat itu ada batasnya. Tidak boleh lebih dari sepertiga untuk orang yang menjelang meninggal. Nah itu nyebutnya sulus. Padahal sahabat ini sudah nawarkan satr, fasatru tok, fasatru ya Rasulullah, jangan. As-sulus. Kalau sulus, ya, sulus, sulus kasir kata Nabi. Sepertiga itu udah banyak. Maka Ibnu Abbas berpendapat kalau mau seperempat. Seandainya punya 4 hektar, nak kamu wasiatkan untuk masjid ini, biaya masjid ini saya tanggung pakai kebun saya 1 hektar. Kok banyak Pak? Saya punya 4 hektar, anak perempuan saya tinggal satu-satunya. Nah itu 1/4 namanya. Silakan terima aja oleh takbir, beneran ya, karena gitu. Nah, tapi kalau anaknya banyak juga harus diperhitungkan. Kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan miskin sampai meminta-minta. Suatu saat akan bikin malu orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Innaka antadara warasatakal agniya khairun min antadarahum ri'a'an nas, sampai minta-minta pada manusia. Gara-gara terlalu berlebihan orang tuanya dalam mengeluarkan harta untuk agama. Kalau kamu masih sehat, lajulah. Seperti Utsman bin Affan, Zubair dan seterusnya itu. Itu habis-habisan kalau udah waktunya perang ini itu butuh biaya. Habis gak apa-apa, kan besok bisa ke pasar lagi. Dan memang mereka punya keahlian berdagang. Tapi kalau sudah meninggal, nah, itu dialami oleh Abu Talha misalnya. Ya, ini ada bagian yang untuk anak. Sekarang kita balik sedikit. Kalau terlalu mikir anak sampai untuk haji benda, untuk umroh, nah itu salah juga. Yang nyari duit sopo kamu, nikmatilah dikit, egois dikit, nah gitu. Lo untuk diri sendiri beda. Ini kuliah masih segini, nanti kalau anakku dilamar orang nanti hajatannya gimana kan? Sudah itu nikah, dia sudah saya buatin rumah. Nah untuk kamu sendiri mana? Begitulah pensiun, anak dah ada yang ingat, gak ada yang ini dan itu, sudah daftar haji benda, nak umroh bingung. Hanya gara-gara terlalu idealis merancang masa depan anak itu. Loh, ada segala sesuatu itu ya
ya sedeng-sedeng saja lah. Ikuti saja lah, gitu kan? Melangkah itu seperti ya gitulah, jalani saja hidup tuh gitu. Ikhtiar saja nanti Allah yang akan, berdoa saja kamu nanti Allah akan ijabah, gitu kan? Kadang-kadang terlalu ketakutan masa depan ini itu juga nggak bagus. Dan itu banyak ya pengalaman-pengalaman. Kayak itu makna satron gitu. Posisi tohur itu separuh agama, separuh iman. Jadi pusat apalah boleh katakan, kalau kamu dibilang orang beriman, ciri khas utama separuhnya itu sudah terletak tergambar pada at-tuhur, bersih. Sekarang kita pandang wajah orang beriman. Silakan pandang wajah orang beriman. Boleh kamu bandingkan. Aku hitam tapi manis. Ya kan pede dikit ada apa-apa. Aku hitam, siapa bilang aku putih? Kalau misal aku minder gara-gara bersebelahan dengan Pak Faisal, nah cuma bukan putih nih ya dia. Aku minder gara-gara wajahku hitam dia putih. Tidak jadi. Kalau kita sama-sama punya iman, jangan lagi kita bandingkan putih hitam. Karena yang terpenting bukan soal putih dan hitam, pigmen wajah kita atau kulit kita, enggak. Yang paling utama adalah tahur. Sehitam-hitamnya orang selalu terbasuh oleh wudu, ngerti toharo, insya Allah wajahnya akan cerah. At-tahur sakrul iman. Selain dari pancaran iman itu sendiri, pancaran hasil dari ibadahnya. Kan kita harus yakin di akhirat bekas wudu kita ini bakal menjadi cahaya. Di dunia pun beda orang pernah kena air wudu 5 kali dengan tidak pernah wudu. Tahu bahasa Jawanya? Kumut-kumut, ngerti gak? Bahasa Jawanya itu kumut-kumut, mengkilat semua muka ini tidak pernah. Kumut-kumut ya karena daki, karena ya Allah. Dan kita nggak perlu sebenarnya masker lah, apalah ya. Mau tidur di siang-siang mandi sore harus pakai apa lagi? Ya itu ya kalau ada duitnya silakan, nggak ada. Jangan terlalu pusing di sana ya. Hasilnya at-tahur. Jadi pembersih kita ini secara fisik at-tahur, dan bersihnya fisik akan memancar ke dalam hati. Ya, suci hati, suci badan, suci hati, suci pakaian, suci tempat. Syarat kita untuk sahnya sholat menghadap kiblat. Ya? Suci badan, suci hati, suci pakaian, suci tempat menghadap kiblat. Itu karena di luar sholat makanya sah. Syarat sahnya. Kalau sudah masuk di dalam sholat namanya rukun. Mulai dari niat takbiratul ihram sampai salam disebutnya rukun. Di antara sekian ada sunnah. Bagian tertentu yang masuk sunnah. Nah itu kajian ini. Pangkalnya ada di mana? At-tuhur. Kebersihan, kesucian itu setengah dari iman. Jangan pernah dibuat sepele atau teledor dalam soal ini. Ada tes ini Pak. Rumah itu bagus tidak bagus dilihat ruang tamu atau taman depan rumah. Ternyata tidak. Tesnya adalah izinkan orang yang tim melihat rumah sehat. Ya ada. Pernah di apa kesra ada nggak? Sosial ada nggak itu? Lomba rumah sehat. Itu oleh tim itu yang ngecek mana? Ngecek belakang. Nah, ada yang ngomong. Bersih apa tidak itu? Karena pangkalnya dari sana. Mana WC, mana ini gitu. Bahkan kadang-kadang ada idealisnya antara tempat mandi dengan WC campur jadi satu, tapi jaraknya seberapa atau bagaimana sistemnya, apa ditinggikan. Ya gitu ada teorinya semua. Dan itu ajaran Islam gitu. Tempat sholat itu terinjak-injak kaki setiap saat, apa disudutkan khusus yang tidak pernah terjamah oleh kaki yang belum tentu bersih. Ruangan khusus. Kalau memang harus ada musola di rumah untuk tahajud, untuk duha dan sebagainya, ya harus khusus. Masa lalu lalang. Nah itu kadang-kadang kita kan meragukan sendiri.
Nah di sini umat Islam itu ciri khasnya, mengatur diri, mengatur rumah, mengatur apa saja diawali dari at-tuhuru satrul iman. Selanjutnya itu kan butuh tindakan ya, butuh komitmen dan tindakan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, ini cuma butuh lisan. Amalan kedua ini cuma butuh lisan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, mengucapkan alhamdulillah itu menuhi timbangan. Ya memang pengucapan ini muncul dari hati pula, pandai bersyukur sehingga kita mengucap alhamdulillah. As-sana alal mun'im, alhamdulillah itu artinya as-sana alal mun'im, memuji kepada yang memberi nikmat. Mun'im, as-sana alal mun'im, kita ini mun'am, kita ini mun'am yang diberi nikmat. Kalau sudah diwujudkan dalam bentuk hamdan, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan naimin, pujian orang yang bersyukur, pujian orang yang merasa mendapat nikmat, walaupun bentuknya naimin pakai ain. Kalau kamu pakai hamzah artinya tidur. Nikmat, nikmat pakai ain. Naim, ente naim au naim, kamu ini naim orang yang bersyukur, orang yang mendapat nikmat, atau naim pakai hamzah tidur. Ahmad naim pakai hamzah, ya Ahmad juga tidur, gak enak. Maka pembacaan itu Ahmad naim gitu, ainnya itu nah, saking tingginya ain dinawi itu sampai ngah jadinya. Nah, muta'al jadi mutangal, naim jadi namim, Abdul Karim ngabdul karim, ngab, saking ainnya jadi nah, saking ainnya ngawi jadi a jadi nah, lekayam nggak ada. Jadi alhamdulillah itu tamla'ul mizan, menuhi timbangan. Kalau dirangkai Pak, subhanallah walhamdulillah, bacaan subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ardh, menuhi antara langit dan bumi. Nilai dari bacaan subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah, saya tidak suci. Akhirnya nggak sombong. Subhanallah walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, akan memuji kepada yang memberi nikmat. Aku cuma penerima nikmat, gak pacak nyari dewek berarti. Walaupun nyari tergantung yang memberi. Dua itu dirangkai dalam sikap dan ucapan, maka itu tamla'ani ma bainas samawati wal ardh, menuhi langit dan bumi yang ada di antaranya ini. Kolong langit dan bumi ini terpenuhi dengan subhanallah walhamdulillah. Seberapa besar nilainya mengucap subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah saja timbangan penuh, timbangan amal. Kalau subhanallah alhamdulillah, antara langit dan bumi, isi kolong langit dan bumi ini penuh. Siapa orang paling kaya? Orang Islam yang biasa ucap alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, malah ditambah lagi wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Jangan sepelekan hal kecil-kecil. Ini kedudukan masing-masing ibadah-ibadah dalam pandangan Rasul ya. Wassalatu nurun, salat itu bercahaya. Sudah tadi tohurnya menimbulkan cahaya, kebersihan. Ditambah lagi orang sholat bercahaya. Orang nggak pernah sholat nggak mungkin bercahaya. Seputih apapun, seganteng apapun, sehebat apapun pakaiannya, semahal apapun gitu. Apakah kita sholat sarungnya harus harga 4 juta? Gitu. Iya. Atau barangkali jubah kita ini yang harus harga rata-rata. Nah, wah, pakai jubah dari haji kemarin berapa wah? Paling 40 real. Gitu kan? 40 real, 60 real, paling tinggi 80 real. Nggak tahu ibu-ibu kemana. Kita tanya kakak. Ayo kemarin belikan kamu jubah baru ya. Gitu aja, bukan enggak.
Tanya ya harganya berapa? 100 rial. Kita bisa hafalin loh. Asil berapa harganya? Kando. Merek Asil itu yang paling bawahnya Haramain, standar Haramain. Nah itu tinggal bisa dilihat di sini. Merek itu. Yang saya pakai ini merek Nusuk. Di bawahnya Haramain. Ya itu. Setinggi-tingginya baju kita 80 rial kali 4. Lama kali 5 silakan 500.000 paling-paling. Tapi itu gak menentukan tadi, gak menentukan seorang itu memancar cahaya pada dirinya apa tidak. Sholatnya itu yang membuat memancar. As-sholatu nurun. Kemudian sodaqatu burhanun. Sedekah itu tanda bukti. Lengkapi coba, lengkapi. Tahur, hamdalah, subhanallah, sholat, sodaqah. Sodaqah itu tanda bukti, kwitansi. Kita di akhirat ditanya, kamu ini mukmin apa tidak? Yo, buktinya. Aku sering sedekah, mana kwitansinya? Lihat. Kata itu burhan. Burhan itu tanda bukti. Kalau nggak pernah sedekah, nggak ada buktinya. Bahkan burhan itu seandainya kita diadili, burhannya tadi bukti yang untuk menguatkan bahwa seseorang itu melakukan atau tidak melakukan. Selain dari sumpah, bukti burhan. Kata burhan itu muncul dari pengadilan sebenarnya. Al-burhan, tanda bukti. Kalau ada bukti sekian gitu kan, ya memenuhi apa? Memenuhi syarat untuk nah itu bukti burhan. Nah itu sedekah. Makanya kita dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah, dikit sedekah sebagai ciri khas bagi orang beriman. Dan sedekah tidak menunggu kaya. Sebab kadang-kadang kalau sudah kaya malah eman-eman. Punya duit 10.000 kita sedekah 1.000. Punya duit 10 juta kita sedekah 1 juta. Eman-eman. Betul gak? Punya duit 100.000 kita sedekah 10.000. Masih enteng ya? Punya duit 100 juta kita sedekah 10 juta. Eman-eman. Jelai, tambah kaya malah tambah perhitungan. Tapi coba waktu miskin, biasa saja. Seper-10nya itu biasa saja kita. Benar. 100.000 punya duit, bawa ke masjid Jumat 10.000. Ayo mau rumahnya dukung itu, malah nitip. Biarlah 80.000 di rumah. Kamu bawa 10.000 atas nama kamu, aku nitip 10.000 karena aku gak Jumatan. Jadi 20.000. Oh tak infaknya bedain ya. Ya. Aku masuk lewat pintu depan itu, yang itu. Nah yang punya rumah yang keliling ini, bisa. 20.000 kita rela dari 100.000 yang tinggal sisa di rumah tinggal 80.000. Coba kalau kita terjual rumah 100 juta, berani tidak kita 20 juta? Katanya nak infak, nak sedekah nunggu kaya. Ternyata, dan pengalaman terakhir yang kita dengar, ya Allah kabulkanlah ya Allah keinginan kami ya Allah. Haji kemarin itu sakit-sakit, waktu haji itu sakit-sakit. Kalau kebun aku ini laku, siapapun yang beli ya Allah, berapapun hargaku gak tentukan. Aku nak berangkat umroh lagi. Kalau pajak seluruh keluargaku, gak sampai 15 hari laku. Gak sampai 15 hari. Sudah dari awal langsung diambil 150 juta. Satu rumah berangkat umroh bareng. Sawal kemarin orangnya cerita main. Kemarin ketemu silaturahmi ke saudara kami yang terbakar. Ketemu di sini. Itu masih saudara kami artinya yang haji 2019. Kami selalu pilih begitu silaturahmi untuk menguatkan gitu ya. Yang di air baru. Ketemu lagi cerita. Sekarang saat ada kamplingan tigo kecil-kecil, sudah punya karena jual bela anak dana yang gak mau nerima katanya. Sudah 3 bulan gak laku-laku. Kebun diniatkan untuk dia umroh supaya puas waktu karena waktu haji sering sakit-sakit. Pinginlah untuk sehat. Ternyata Allah ngabulkan. Nah itulah kalau nak niat sedekah, nak niat berjuang atau membelanjakan segala sesuatu di jalan Allah. Karena kalau udah dipakai ke sana itu buat tijaratan lan taburo, itu perdagangan yang tidak
jamin akan diganti. Cuman kadang kita tidak mengutamakan itu. Sudah berapa Pak tadi? Kesucian, alhamdulillah, subhanallah, sholat, sedekah. Terakhir, wasobru dia. Kalau sholat itu nur, kalau sabar itu dia. Sedekah tadi burhan, burhan itu bukti. Sekarang kalau mau kita sedikit bukan membandingkan, tapi mencari arti spesifik. Nah itu bedanya. Mencari arti yang lebih spesifik antara kata nur dengan kata dia. Kenapa sholat disebut washolatu nurun, sedangkan asobru diaun, artinya hampir sama. Jadi kalau nur itu artinya cahaya, kalau dia artinya cahaya juga boleh. Ziaul haq, cahaya kebenaran. Kok nggak disebut nurul haq? Ada pernah dengar kata nurul haq? Nggak ada. Yang ada adalah ziaul haq. Ya berarti sedikit beda. Nah, yang seperti ini nur apa zia? Lampu itu bersinar, bercahaya. Kalau nur bercahaya, kalau dia bersinar, lampu itu bersinar. Lampu itu bercahaya. Nah, bingung gitu. Akhirnya ada orang bandingin begini. Matahari itu bersinar apa bercahaya? Bersinar, sepakat? Kalau bulan itu bersinar apa bercahaya? Iya. Nah, bercahaya, nurul qamar. Oke, akhirnya sepakat begitu. Nurul qamar, cahaya bulan. Matahari dia usams, bukan nurus sams. Misal sepakat begitu. Oke, berarti sholat itu seperti bulan, cahaya. Sedangkan sobat itu seperti matahari, dia. Gak usah punya maksud banding-bandingkan, jangan. Semua sama, tapi punya keunggulan istimewa, spesifikasi berbeda. Sekarang kamu bayangkan, kalau dalam diri kamu itu punya sholat, punya nur, dan punya sabar, punya dia, dua-duanya ada. Masya Allah. Sholatmu bisa nur seperti bulan, sabarmu bisa dia seperti matahari. Apa Pak bedanya? Silakan dianalisis. Kenapa matahari disebut dia, kalau qamar bulan kok disebut nur? Kalau dia kira-kira spesifikasinya apa? Bapak itu langsung dia itulah panasnya di situ. Halo, betul? Sepakat? Karena panasnya di situ, sumber utamanya di situ, dia memancar dia. Sedangkan bulan hanya memantulkan cahaya dari. Kalau mohon maaf, hanyanya itu tanda kutip. Tetap saja nilai nur itu tinggi. Nah itu Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, Allah itu adalah nurnya samawati wal ardh. Misal begitu. Terus Nabi juga disebut anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah nur, cahaya di atas nabi-nabi yang lain. Fauqa nurin, di atas cahaya-cahaya yang lain. Nah ini Nabi menyebut sabrudiyah. Pancarannya itu langsung dari kita, sumbernya kita kalau mau bilang begitu. Karena memang sabar itu menempel, terbawa terus menerus. Nah ini yang ingin saya cirikan. Kalau sudah sabar itu ada pada kita, menempel, terbawa kemana saja. Makanya itu dicirikan dia kayak matahari. Apakah matahari pernah meninggalkan sifat utamanya yang panas itu? Enggak. Dan memang orang sabar itu panas Pak. Ngerti panas? Berat Pak, suruh sabar itu. Kadang gemetar kita ini. Bikin mukul gak jadi mukul, malah gemetar. Saking beratnya. Sabar. Dan janji Allah kalau soal rumah tangga, soal rumah tangga. Kalau suami itu penyabar, sangat penyabar di dalam rumahnya, gak pernah mukul anak, gak pernah mukul istri, kan gitu. Kecuali anak gak sholat, akhir urusan pendidikan itu. Fadribu, anak gak sholat umur 10 tahun, fadribu, pukul dia. Pengertian pukul, didik, pukul, mendidik gitu. Edukasi. Nah, kalau ada suami sangat penyabar, itu ternyata Pak, pahalanya, ganjarannya nanti di surga. Fahayyarahu min huril ain,
Silakan pilih bidadari yang mana yang kamu suka. Secara otomatis istri kita tidak berdampingan dengan kita. Karena kita didampingi bidadari. Bahkan boleh pilih mana yang paling cantik. Apa memang bidadari ada yang nggak cantik? Loh, hadis Nabi gitu gimana? Fakhayyaruhum min huril in masita. Silakan kamu itu boleh pilih bidadari yang mana yang kau suka. Asal selama di dunia semua orang di kanan kiri kamu mencap, ngasih label kamu sabar. Istri bilang suamiku sabar, anak-anak bilang bapakku sabar, tetangga bilang tetanggaku sitok sabar. Begitu masuk surga, orang penyabar ini dipersilakan milih bidadari mana yang kamu suka. Berarti bidadari ada pilihan. Kalau ibu-ibu ada yang tanya, bidadarinya suamiku itu apakah aku ini atau ada bidadari lain? Jawabannya pakai bahasa Arab. Bu, kamu ini di dunia sudah ganggu dulu sama suamimu, nanti di akhirat nak pingin ganggu lagi. Ketawa. Gak tahu Bu, itu urusan ghaibiyah. Itu urusan ghaibiyah. Apakah bidadari di surga nanti suami istri kita dewa atau ada wanita lain? Atau bidadari itu makhluk tersendiri? Nah itu ghaibiyah. Tapi yakinlah Bu, kamu itu hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araik. Surah Yasin. Setiap baca lafal yang itu kamu tempelkan betul dalam hati. Orang mukmin itu bersama istri-istrinya. Berarti istrinya nggak satu, ya tidak apa-apa. Wa azwajuhum kan istrinya kan bukan satu berarti. Hum wa azwajuhum, karena orang mukminnya tidak satu. Hum mereka orang mukmin itu dan istri-istrinya, baik istri satu atau istri dua gitu. Alal araik, nanti duduk di permadani yang hijau indah menawan ini, bercengkrama bersama-sama. Cita-cita tertuang dalam surah Yasin. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araik muttaqin. Di ayat lainnya taqiun. Bisa enggak? Nah berarti kita kumpul di surga. Apakah kamu statusnya sebagai azwaj atau statusnya sebagai bidadari? Gak usah dipersoalkan, yang penting ketemu. Yang berat ditanya begini. Kalau nanti ketemu, sama-sama ketemu, jadi gak usah dibawa keluar ya. Gak usah dibawa keluar ya. Kamu milih Ayu almarhum atau milih aku? Mati mah. Gimana Kak Sofian? Nah, aku yang pengalaman. Dan pilih pacarku kan? Karena dia kamu tanya sama itu. Nanti tuh Ayu almarhumah apa? Ya dua-duanya. Anda mungkin pokoknya milih. Loh ini di dunia kamu boleh tanya kayak gini. Di akhiratnya tahu gitu. Gitu baiklah. Halo. Loh kan saya pengertian jamin tuh begini. Ini kadang-kadang ngaji tuh Pak, bisa balik ke lempar kita dewa. Kalau seorang perempuan meninggal dunia dan kemudian istrinya, suaminya ditanya, apa kamu redha dengan layanan istrimu selama ini? Kalau suami jawab redha, itu langsung istri itu masuk surga, dijamin surga. Enak Bu ya? Lah ini ngaji begitu langsung loh. Kalau gitu aku pengen mati duluan, biar dapat jaminan dari suami. Nah kalau suami udah mati duluan, yang jamin aku siapa? Astagfirullah. Ini gimana ngaji maksudnya apa? Itulah karena memang perempuan itu pencemburu. Gak mau suaminya itu akan direbut orang. Sampai di surga pun gak mau suaminya ini direbut oleh bidadari. Pinginnya di BDW. Ya insya Allah. Yakinlah dengan jaminan surah Yasin. Tapi untuk mencapai ke sana, salah satu langkahnya adalah lewat sabar. Saya habiskan dulu hadis ini baru kita selesai. Kesucian setengah iman. Alhamdulillah menuhi timbangan. Alhamdulillah subhanallah menuhi antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu adalah
au alaika. Kalau kamu senantiasa baca Al-Quran, maka Quran itu akan bisa menjadi pembela kita nanti di akhirat. Tapi kalau nggak pernah alaika, dia akan menjadi penghancur diri kamu. Karena itu kita orang mukmin beriman pada kitab suci. Kitab suci jangan hanya diimani, tapi dibaca, dipelajari, dikaji isinya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah hujjatun laka. Kalau tidak bisa alaika, beda laka dengan alaika. Bayangkan laka ada di sini Pak, alaika ada di sini. Beda laka itu menguntungkan kamu, alaika itu membahayakan kamu. Karena Quran ada di tengah-tengah. Quran ada di tengah-tengah. Hai Quran, ini seorang hamba Allah beriman. Apakah dia pantas masuk surga? Kalau dia bilang iya, dia suka baca aku. Syafi'an li ashabi, Quran menjadi penolong bagi orang yang mau membacanya. Maka itu laka. Misal kita masuk ke neraka, ya Allah, jangan kau masukkan neraka hambamu yang satu itu. Apa? Dia rajin membacaku, mengkaji dan seterusnya, bahkan sedikit-sedikit amalan sehari-harinya mencerminkan ayat-ayat yang kau minta. Tolong dia ya Allah, jangan masukkan neraka. Kalau ada dosa-dosanya, tolong kau hapuskan. Itu hujjatun laka. Tarik kita ke sini. Gara-gara syafaatnya Al-Quran. Kalau alaika, kita masuk surga. Dan ternyata masuk surga ini, mohon maaf sebenarnya nggak ada salah penilaian. Ini hanya rekayasa saja. Ahli Quran terus bukan malah tukang ngaji nih. Rupanya mohon maaf, awal lebih teliti. Ternyata kita hanya riak. Kita mau hanya cari piala bukan pahala. Mohon maaf. Gitu. Misal, tapi insya Allah nggak ada. Kalau orang sudah berkecimpung di situ menjadi ahli Quran ya mukhlis ya. Kalau ada yang tidak mukhlis, Quran itu bisa alaika. Apalagi mereka tidak pernah baca, tidak pernah taklid Quran, tidak pernah mengkaji isinya, tadabbur, dan tidak pernah ngamalkan. Alaika, beda laka dengan alaika cuma dikit. Bunyinya cuma laka dan alaika, tapi maknanya, arti dibalik laka dan alaika itu berbahaya. Laka menguntungkan kamu, alaika membahayakan kamu. Jadi pengacara itu, pembela itu, kadang-kadang redaksi pembelaan itu bisa menguntungkan, bisa juga malah menghancurkan. Harusnya hukuman hanya sekian tahun, bisa oleh hakim dinaikkan jadi alaika. Nah, malah bukti-bukti lebih berat ke sini, hancur. Alaika namanya itu. Tapi kalau bisa membela kita mengurangi dari jatah hukuman, namanya laka. Oleh sebab itu doa itu barakallahu laka wa baraka alaika. Apa bedanya? Berkah Allah menguntungkan kamu. Berkah Allah walaupun kamu dalam keadaan tidak enak tetap dapat berkah. Dalam suasana senang laka Allah dapat berkah, dan dalam keadaan yang tidak suka kita karena mungkin ada lagi musibah tetap barakallahu alaika. Bedanya sih. Laka suasana yang menguntungkan, alaika suasana yang tidak menguntungkan. Dua-duanya tetap diberkahi oleh Allah. Sedang suka ya suka, sedang susah tidak susah. Itu beda laka dan alaika. Hadis 1 isi 7. Hadis 1 isi 7, yaitu hadis riwayat Muslim, nomor urutan nomor 1. Kalau urutan dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 25. Mudah-mudahan yang sudah kita kaji pagi ini, sekali lagi mohon maaf, saya ingin mengajak ke Bapak Ibu saudara sekalian, umur saya sudah 54, bahkan di antara kita banyak yang pensiun. Mari kita ngaji bukan sekedar memahami lafalnya, tapi yang namanya ngaji sabar dimasukkan betul ke dalam relung hati kita. Kapan saja setiap saat sabar kita harus muncul otomatis. Karena itu disebut as-sabru diyaun. Sumber kekuatan itu tidak pernah lepas dari diri kita, seperti matahari membawa bara yang panas itu, supaya kita bertahan tetap bersinar. Dia siap Bu ya? Bu, siap nggak Bu? Bapak-bapak,
Siap. Nanti ngaji berikutnya sampai pada tingkat kita enak-enak duduk di sini, tahu-tahu ditelepon kering. Ada apa? Anakmu yang pamitan habis subuh sarapan tadi berangkat ke Prabu, tabrakan, mati ya. Akhirnya kayak begitu pun diperlukan tingkat sabar yang amat sangat tinggi supaya nggak panik dan kemudian kita bisa melangkah dengan prosedural itu, menyelesaikan semua persoalan dengan tenang. Kalau kurang sabar, setinggi apapun kemuliaan seseorang, gelisah ini itu salah tingkah, akhirnya martabatnya juga bisa hancur. Karena apa? Tidak bisa mengendalikan diri. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya dan tetapkan dalam iman yang kuat. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang suka taklim ini digolongkan sebagai orang-orang yang soleh. Pada akhirnya nanti Allah memberikan kesempatan kita untuk memasuki surganya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tasbih. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.